Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Engkaulah satu-satunya penebus kehidupan manusia yang telah inkarnasi dan bangkit naik ke surga, mempersiapkan dan menyediakan segala rancangan-Mu yang indah untuk kami boleh jalani dan kami boleh melihat bagaimana tangan-Mu bekerja dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur kami telah Engkau kumpulkan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami percaya pertemuan kami yang singkat ini akan membawa kami ke dalam pemahaman, namun juga bukan singkat, tetapi pemahaman yang dalam dan benar-benar membuat kami mengerti makna di balik pembacaan firman Tuhan, mengawali dan memasuki kitab yang baru di Nehemia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari sama-sama katakan amin. Amin ya, puji Tuhan. Ya saudara, kita tepuk tangan dulu. Ya Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah masuk di kitab Nehemia. Saya mohon izin belum bisa buka kamera dulu, tapi mempersingkat waktu ya Bapak Ibu. Di kitab Nehemia ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kitab sebelumnya yang kita bahas, yaitu Ezra. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika ditemukan gulungan kitabnya di Qumran, kitab ini ditemukan bukan sebagai dua bagian yang terpisah, tetapi sebagai satu bagian dalam satu kitab. Lalu mengapa kalau kitab ini ditulis secara terpisah? Ya, yang pastinya keduanya menjadi satu-satunya sumber Alkitabiah yang menulis tentang sejarah pada periode setelah pembuangan, setelah perbudakan, dan ini merupakan pemimpin yang juga dijadikan sebagai contoh atau keteladanan ya saudara, dalam hal senantiasa memelihara iman ketika menghadapi berbagai kesukaran. Ya, ketika menghadapi berbagai kesukaran. Karena sejarah Israel setelah pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babel itu sudah dimulai dalam kitab Ezra. Nah, jadi selain melanjutkan sejarah tersebut, kitab Nehemia ini juga secara khusus akan memuat bagaimana pembangunan kembali tembok Yerusalem, lalu kemudian daftar yang kembali ke Yerusalem, dan tentu janji mereka untuk tetap beribadah dan tetap setia kepada Allah Israel. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya Ezra lengkap enggak tanpa Nehemia? Tidak lengkap. Demikian juga sebaliknya, ya. Kitab Nehemia pun tidak akan lengkap tanpa adanya kitab Ezra. Ya. Karena Ezra disebut sebagai seseorang yang ahli dalam kitab suci. Ahli kitab suci disebut sebagai salah satu yang ada di episode BW pernah saya sebut. Itu adalah Sofer Maher, ya, sekedar mengingat saja.
sofer maher, seseorang yang benar-benar menguasai kitab suci. Ya, itu yang menjadi pesan juga di BW juga, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen hari-hari ini itu bukan hanya Kristen yang pintar bicara tetapi tidak mengerti isinya, atau lebih parah lagi sama sekali tidak ngerti, hanya ikut-ikutan saja. Nah, dalam nilai historisnya saudara, kenapa Nehemia ini begitu dekat hubungannya dengan Ezra? Karena sesungguhnya Nehemia adalah pelayan pribadi dari Artaxerxes. Siapa ini Artaxerxes? Artaxerxes adalah yang saya selalu sebut sebagai Artasasta kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Siapa dia? Dia itu adalah raja yang dipakai Tuhan untuk membangun bait suci. Artinya sekalipun dia adalah berasal dari kaum yang tidak mengenal Allah, tetapi dia yang dipakai untuk membangun bait suci, menunjukkan bahwa karya tangan Allah itu boleh bekerja dengan cara yang tidak biasa, ya. Dan Nehemia ini seseorang yang sangat mencintai kepribadian Allah yang hidup, sangat mencintai setiap karya-karyanya, sangat mencintai sejarah bangsa Israel. Memang dia mendapat dukungan Artasasta atau Artaxerxes, tetapi Nehemia tetap menghadapi banyak tantangan dan perlawanan. Yang luar biasa adalah Nehemia tetap setia melakukan tugas yang diberikan oleh Allah untuk mengawasi dan memimpin pembangunan kembali tembok-tembok di pintu-pintu gerbang kota Israel. Ya. Saudaraku, perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika Allah membangun bait suci menggunakan orang yang bukan sebagaimana seharusnya, artinya menggunakan bangsa kafir, itulah kehebatan dan kedahsyatan kuasanya. Dia bisa memakai siapa saja untuk istilahnya memberkati dan melakukan dan mengembalikan apa yang selama ini kolaps, apa yang selama ini runtuh, apa yang selama ini bisa dikatakan hampir gagal atau bisa dikatakan hampir bangkrut. Ya. Untuk itu saudara, kita mau baca sama-sama. Kita baca dulu, buka kitab Nehemia Bapak Ibu. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislev atau bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari
saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari perlawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari perlawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, ya, atau ke hadirat Elohim semesta langit. Saudaraku, kata kunci di pesan BW di edisi hari ini singkat, saudara, yaitu di ayat yang keempat. Saudara boleh kasih tanda ayat yang keempat. Di kalimat ketika ku dengar berita itu. Berita apa yang baru-baru ini saudara dengar? Berita apa yang baru-baru ini kita dengar? Lalu bagaimana sikap kita? Adakah sikap kita ketika mendengar berita itu sesuai dengan sebagaimana mestinya, atau kita berlebihan dalam meresponi kabar yang kita dengar? Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya akan ada di antara kita hari ini yang mungkin akan mendengar sesuatu. Kalau kabarnya itu baik, semua orang bisa meresponi dengan baik. Tapi bagaimana jikalau kabarnya itu bukan kabar baik, saudara? Apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita rasakan? Ada satu kalimat, ada satu istilah maksud saya dalam makna teologis teks Ibrani disebut sebagai bakah. Apa itu bakah? To weep deeply. Tangisan yang lahir dari rasa empati rohani, bukan sekedar empati emosi sesaat. Menjelang kita tutup tahun, menjelang kita akan mengakhiri tahun ini, di sini Roh Kudus membawa kita kepada kenyataan-kenyataan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah meresponi apa yang ada di depan mata kita. Apakah kita ini termasuk orang yang mudah sekali mengambil sebuah kesimpulan tanpa kita tahu kebenarannya, atau kita menjadi orang yang siap meresponi segala sesuatu tanpa melihat kebutuhan kita lebih dulu, tapi melihat situasi dari orang lain. Tahukah saudara bahwa yang tersulit adalah kita bereaksi, dan reaksi kita adalah setelah kita memahami situasi orang lain. Karena rata-rata orang bisa berempati hanya pada saat dia melihat sesuatu yang sesuai dengan kelayakan untuk dia boleh merasakan rasa empati itu. Itu emosi sesaat. Tetapi dalam hal ini
saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk dalam hal yang di luar dari apa yang bisa dan biasa kita lakukan, yaitu kita berempati karena kita bukan mengalami emosi sesaat, tetapi berempati karena apa, saudara? Karena mengalami yang namanya empati rohani. Maukah saudara bahwa setiap kita bisa berempati, saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Dan tahukah saudara, ketika kita mau merasakan situasi dan keadaan orang lain yang sedang dalam keadaan untuk tujuan yang bukan tujuan pribadi, dari situlah lahir doa yang sejati. Dan doa yang sejati adalah doa yang akan membuat kita menjadi pribadi yang mampu mencucurkan air mata, dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, tidak mudah untuk bisa memahami situasi orang lain, karena kita lebih sering melihat ke diri kita. Kenapa saya angkat ini? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sekedar Kristen legalisme, yang hanya Kristen labelisme. Labelnya Kristen, secara legal Kristen, tetapi sama sekali tidak tampak yang namanya sesuatu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu satu kata ini menjadi catatan penting, dan itu disebut sebagai bahah. Apa saudara? Bahah. Ya. Nah, bahah ini harus ada di dalam diri kita sebagai salah satu elemen yang penting untuk kita masuk ke dalam masa mengakhiri tahun ini, dan nanti di akhir tahun masuk ke dalam masa tahun yang baru. Bahkan saya tutup dengan Mazmur 126 ayat yang kelima. Jadi perbuatan baik itu bukan hanya sekedar apa yang bisa kita lakukan baik dan diterima oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik, tetapi ketika kita bisa, kalau boleh saya katakan dan pakai istilah, adalah kita harus menjadi orang-orang yang punya solidaritas iman yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita bukan melakukan perbuatan berdasarkan kedagingan kita atas nama solidaritas, tapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang salah. Kita ikut-ikutan menyalahkan keadaan, kita ikut-ikutan menyalahkan orang lain, padahal kita juga gak ngerti duduk perkaranya apa. Kita mudah sekali menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya kita gak ngerti aslinya itu bagaimana. Akan tetapi dengan solidaritas iman yang benar ini, kita membawa situasi ke hadapan Tuhan. Kita ikut merasakan capeknya dia seperti apa, letihnya orang-orang ini bagaimana. Itu yang namanya solidaritas iman sejati, saudara. Ya, dan itu kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan mungkin kita akan bisa, ya Tuhan, benar ya, gak mudah loh sebenarnya untuk menyediakan ini semua. Karena apa? Karena kita langsung menempatkan empati rohani kita kepada pihak di luar kita, bukan berdasarkan apa yang seharusnya kita dapat, apa yang seharusnya kita terima, apa yang seharusnya kita rasakan, sesuai dengan apa yang kita lihat di saat itu. Tetapi kita bisa membawa situasi di luar dari diri kita sendiri. Saya percaya kalau ini terjadi, rumah tangga tuh pasti baik-baik aja. Pasti yang terjadi adalah saling mendukung, saudara. Bukan saling menjelekkan, bukan saling menjatuhkan, dan bukan saling menyalahkan.
kalau ada bakah ini, sekalipun suami melakukan kejahatan, istri melakukan kesalahan, tidak akan keluar dari mulut lidah kita itu begini. Kan saya udah bilang kemarin, itu sulit Bapak Ibu. Itu tidak mudah. Karena natur kita manusia itu haus darah, saudara. Kita itu haus banget untuk bisa berada di atas angin dari orang di luar dari kita, termasuk orang-orang yang Tuhan sandingkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena natur kita itu dosa. Tetapi hari ini ada pengharapan. Kalau kita mau menuai dengan sorak-sorai menjelang akhir tahun nanti, mari kita harus lebih banyak menabur. Bukan hanya menabur dengan cucuran air mata, uang sisa 15 juta atau sisa 20 juta. Ya udah 3/4 dari sini saya kasih bagi-bagi sama orang miskin, 1/4-nya saya pegang, lalu tunggu sampai nanti Tuhan datang lalu kita menangis. Bukan begitu saudara. Di Mazmur 126 ayat 5, mari kita buka supaya saudara mengerti kenapa Nehemia bisa melakukan ini, dan ini menjadi unsur penting dalam Mazmur 126 ayat ke-5. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, dan orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang merindukan situasi ini, mari sama-sama kita pejamkan mata, kita renungkan. Kalau selama tahun-tahun yang lalu kita selalu menangis menjelang akhir tahun, kita selalu menangis karena kita salah dalam menindaklanjuti situasi yang kita hadapi waktu demi waktu. Tetapi pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus, kita dibuat memahami bahwa yang harus dibenahi adalah cara kita meresponi situasi. Dan yang dibutuhkan adalah bakah, sebuah solidaritas iman yang sejati, rasa empati yang bukan lahir atau terjadi dari situasi hanya berdasarkan keuntungan atau sisi pandangan kita pribadi, tetapi karena kita memiliki rasa itu dan kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita mungkin menangis di hadapan Tuhan, tetapi tangisan kita bukan dari situasi kita pribadi, tetapi dari situasi di luar diri kita. Kita menangis karena pasangan kita masih belum bisa menyadari dan menerima kesalahannya. Kita menangis bukan dari sisi kita sebagai korban, tetapi kita menangis dari sisi orang lain atas ketidaktahuannya, atas ketidakmampuannya. Dan itu yang harus ada di dalam diri kita hari-hari ini, saudara. Kita menangis berempati bukan karena keburukan situasi kita, tetapi kita menangis dan berempati karena ketidaktahuan dan keburukan seseorang atau orang di luar kita, karena belum memahami apa yang seharusnya dipahami. Dan itu tidak mudah, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sebelum kita memasuki minggu-minggu menuju ke akhir tahun, kita semakin dibuat mengerti dan menyadari. Dari sinilah terjadi pemulihan yang sejati. Dari sinilah terjadi pembenahan diri. Dan dari sinilah akan tercipta kerukunan. Dan di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan
untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami semua membuka tangan kami. Kami semua membuka cakrawala pengertian kami. Karena kami percaya bahwa pemahaman dalam konteks yang benar itulah yang sedang Kau kerjakan hari-hari ini. Karena Engkau pun juga merasakan baka. Karena begitu besar kasih-Mu akan hidupku ini. Demikianlah yang ada padaku. Juga karena begitu besar kasih Tuhan ada padaku mengenai orang-orang yang ada di sekitarku. Sehingga ketika ada jikalau sesuatu yang mungkin kami belum terima, kami tidak mudah bertindak, dan apa yang kami lakukan ternyata justru menorehkan luka. Tetapi kami bertindak dengan membawa ke hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami meminta Tuhan tolong atas situasinya. Kami mencucurkan air mata karena kami ikut merasakan situasi beban orang lain yang sesungguhnya tidak mudah untuk diterima jikalau diri ini menjadi orang itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah bahwa berkat Allah Abraham, Ishak, dan Israel itu ada, tersedia, dan selalu tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya menunjukkan besar kasih setianya kepadamu. Dan sesungguhnya inilah berkat itu yang layak kau terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami juga percaya Natal anak-anak kami di sekolah akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga semua urusan hari ini akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan memahami sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Ya, kita tutup dengan satu pujian saudara ya. Dan berikut pujian yang pastinya saudara bisa naikkan. Saya mulai share dulu. Dalam nama Yesus. Oke. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Angkat tanganmu saudara, kita tutup dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima
terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan meriah saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita Amin. Amin. baik, Amin. Terima kasih Bu Nabuni. Tuhan berkati. baik, Selamat baik. selalu baik, selamanya baik. Selamanya baik. Baik. Namanya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi. Terima kasih Abu Nabuni, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus. Amin, amin. Sampai jumpa besok ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Amin. Abu Terima kasih, Ya, Ibu Numa terkasih. Ya. Salam buat Matthew sama Rafa, salam juga buat Orel dan Agatha. Iya, Bunda, makasih Ya. sama-sama. Salam buat Revano, ya, bukan Revano, apa? Evano, ya. Nanti pasti satu saat Evano akan bisa datang nih sama Pak Mardani sama Bu Sekar ya. Kita Amin. Bulani salam buat cucu-cucunya. Bu Sinai terima kasih dan Abu Niti. Terima kasih Abuna. Doanya juga. Amin. Ya. Bulan sudah sehat ya Bu punggungnya ya. Iya, terima kasih Abuna doanya. Sudah sehat. Nanti doain Abuna ya. Mau berangkat tanggal 18 Abuna. Oh, jadinya 18. Iya, Abuna. Oke. 18. Baik. Kita pasti akan doakan tepat sebelum Ibu berangkat. Ibu berangkat jam berapa, Bu? Jam 00 berapa ya? 00.55 ya, Abuna. Oh, oke, seperti biasa. Baik. Iya, seperti biasa. Iya, oke deh. Yang penting salam dari saya dan juga Abuni untuk teman-teman di Nazaret ya, untuk Pak Zea, Octavian, juga untuk Pak Hendri dan Bu Linda dan juga Pak Ronald ya. Salam kangen dan salam hormat untuk mereka. Yang mimpin tour leadernya Pak Ronald. Oh, Pak Ronald. Iya. Salam hangat untuk beliau ya. Iya, makasih Bu. Iya. Oke Bapak Ibu, kita akhiri dengan satu semboyan yang tidak pernah berakhir, yaitu apa? Be worshippers. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye.